Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas asinkron untuk pertemuan ke-6 Product Design and Development atau pengembangan produk. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah spesifikasi produk atau product specification. Baik, untuk awal-awal ini mari kita lihat dulu latihan pemetaan perseptual untuk spesifikasi produk coklat. Ya, di sini ada dua sumbu. Yang pertama, sumbu Y-nya adalah crunch atau kerenyahan, sumbu X-nya adalah coklat atau jumlah coklat atau konsentrasi coklat yang diinginkan. Jadi kita mulai dari milk coklatnya Hershey's. Di sini crunch-nya karena tidak renyah, dia ada di bawah ya kalau dilihat dari crunch, tapi untuk coklatnya termasuk yang paling tinggi. Kemudian ada crackle, Hershey's crackle. Ini di sini mungkin lebih crunch tapi coklatnya mungkin lebih sedikit sehingga diletakkan di sebelah sini. Kemudian ada KitKat yang mungkin coklatnya tidak sebanyak Hershey's tapi lebih crunchy. Jadi letaknya kalau kita bisa lihat di sini coklatnya cukup rendah tapi crunchnya yang paling tinggi. Kemudian ada Mr. Goodbar, Hershey's juga tapi di sini mungkin di tengah-tengah ya. Kelihatan di sini coklat dan crunchnya di tengah dari dua aksis. Dan ini ada opportunity di mana yang diinginkan mungkin ada orang yang ingin coklatnya juga banyak dan crunchy atau renyah. Di sini ada ovomaltine. Ini salah satu contoh aja, bukan berarti mengiklankan tentang ovomaltine ya. Ini jadi salah satu contoh mengisi dari opportunity atau kesempatan yang ada di pasar. Selanjutnya kita masuk ke konsep untuk proses pengembangan. Proses pengembangan konsep. Jadi di sini kita lakukan dulu analisis ekonomi, kita lakukan benchmark produk kompetitif, dan akhirnya membangun dan menguji model dan prototype. Oke, di sini ada di tengah sini ya. Di sini dimana kita menentukan target spesifikasi sampai akhirnya bisa menentukan spesifikasi final. Jadi target spesifikasi itu berdasarkan kebutuhan pelanggan dan benchmarking. Spesifikasi final itu berdasarkan konsep kelayakan, model, pengujian, dan trade-off yang dipilih. Untuk terminologinya, jadi spesifikasi produk itu datang dalam berbagai bentuk. Yang pertama dari kebutuhan customer atau customer needs, yaitu suara pelanggan yang diterjemahkan ke dalam bentuk yang tepat. Yang kedua adalah product specification atau spesifikasi produk yang datang kebutuhan pelanggan yang diterjemahkan ke dalam istilah yang terukur. Yang ketiga adalah subsystem specification atau spesifikasi produk yang didekomposisi menjadi spesifikasi subsystem. Jadi ini gambarannya ya, dari pelanggan menjadi kebutuhan pelanggan yang diidentifikasi dari suara pelanggan sehingga menjadi spesifikasi produk yang diturunkan menjadi spesifikasi subsystem. Dan tantangannya sekarang adalah kita harus menerjemahkan kebutuhan pelanggan itu ke dalam spesifikasi produk. Jadi kebutuhan pelanggan sendiri seringkali ditangkap dalam bahasa pelanggan dan spesifikasi produk dalam istilah teknis yang dapat diukur. Dan kita harus menetapkan spesifikasi untuk setiap kebutuhannya. Jadi ada dua pertanyaan untuk masing-masing pengembangan produk, yaitu bagaimana kita akan mengukurnya dan berapa nilai yang Ini adalah contoh untuk product requirement, yaitu mountain bike suspension fork atau garpu suspensi sepeda gunung. Jadi spesifikasi itu sama dengan metrik ditambah value atau nilai ditambah unit. Jadi contohnya metrik di sini adalah total masanya, value-nya 8,5 sampai 10, unitnya adalah kilogram. Cycles to failure. Ini berarti siklus sampai dia gagal adalah lebih dari 500.000 siklus. Unitnya siklus. Di sini adalah yang terakhir unitnya adalah unit production cost atau biaya produksi tiap unitnya. Itu yang diinginkan value-nya adalah di bawah 110 unitnya dolar. Jadi cost-nya sebisa mungkin di bawah 110 dolar. Jadi yang pertama, itu kita mulai dulu dengan kebutuhan pelanggan. Jadi untuk suspensi yang dibutuhkan apa? Mengurangi vibrasi sampai ke tangan,
menentukan istilahnya perjalanan melewati terrain atau area-area yang sulit dilewati. Jadi ini adalah contoh-contoh kebutuhan pelanggan yang kita inginkan, dan importance ini kita ukur. Ya. Selanjutnya kita menentukan metrik dan unitnya. Jadi metriknya apa saja yang harus kita ukur dari ini tadi kan. Jadi yang pertama mengurangi vibrasi atau getaran sampai ke tangan. Di sini attenuation dari dropout ke handlebar 10 Hz. Kemudian ini melewati area-area yang sudah dilewati. Di sini adalah spring preload. Enable atau menentukan peturunan yang high speed di daerah yang bumpy ya, atau banyak geronjalannya, atau daerah-daerah yang sulit dilewati itu tadi juga. Itu di sini maximum value dari monster itu tadi. Jadi ini semua dijelaskan 7 lightweight itu kita jadikan total mass ya. Jadi ini semua adalah hal-hal yang berupa metrik dan unit untuk nantinya mempermudah pengembangan produk. Oke. Ini adalah contoh untuk pelatihan matriks. Yang kita lihat di sini adalah bolpen. Customer needs-nya pena atau bolpennya itu bisa digunakan untuk menulis dengan lancar. Jadi bagaimana kita menerjemahkan pernyataan kebutuhan ini ke dalam metrik. Jadi untuk setiap metrik kita harus menyatakan satuan yang sesuai. Jadi metrik atau unitnya variasi ketebalan garis, berarti unitnya milimeter. Variasi dalam cakupan tinta, cc per milimeter persegi. Rentang fungsional gaya penulisan itu N atau force. Rentang fungsional kecepatan tulis milimeter per detik. Rentang fungsional sudut pena dari vertikal itu derajat, dan variasi resistansi terhadap gerak translasi itu Newton atau resistansi ya. Jadi N itu Newton ya. Fungsional gaya itu juga Newton. Kemudian yang terakhir pena terasa nyaman, ini subjektif ya, tergantung kepada istilahnya ergonomik, desain ergonomiknya pena atau bolpen. Ini ada pelatihan yang bisa dilakukan secara pribadi ya. Ini adalah kunci sepeda. Jadi ini contoh customer need. Jadi bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang seberat ini. Customer need-nya adalah kuncinya ringan. Metriknya apa? Nanti silakan coba dikerjakan sendiri. Kemudian ada beberapa kunci hanya menyebalkan, butuh waktu terlalu lama untuk mengunci. Jadi customer need-nya adalah kunci dipasang dengan cepat untuk mengamankan sepeda. Metriknya apa? Kemudian saya membungkus slot tip enak di sekitar kunci saya agar tidak menggores sepeda saya. Comfort isolasi yang mempermudah ya, agar tidak menggores sepeda. Kan biasanya bentukannya persegi atau bentukannya ada sudut tajamnya. Jadi kunci harus melindungi finishing atau lapisan akhir dari sepeda. Metriknya apa? Oke. Contoh customer code kunci tidak melindungi semua bagian sepeda. Jadi mungkin cuma bagian bodinya aja, nanti bannya bisa dipakai, bisa diambil orang misalnya. Jadi customer-nya kunci harus melindungi saddle, roda, dan aksesoris lainnya. Metriknya apa? Oke, sehingga selanjutnya kita ada 2 cara untuk benchmarking produk requirement. Jadi benchmark produk kompetitif itu berdasarkan kebutuhan pelanggan, dan cara kedua adalah benchmark produk kompetitif berdasarkan metrik yang ditetapkan. Pertanyaannya adalah di manakah cara yang tepat untuk melakukannya dan bagaimana jika mereka berbeda. Jadi ini contoh tolak ukur atau benchmark kebutuhan pelanggan. Suspensi ini dari beberapa brand atau beberapa merek lain mungkin. Mengurangi vibrasinya. Mana yang paling layak, titiknya lebih banyak. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan pelanggan dilihat berdasarkan
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini dari masing-masing brand. Jadi kita melakukan benchmarking dengan pengamatan dari produk-produk kompetitor. Nah, dari ini berdasarkan kebutuhan pelanggan, selanjutnya kita berdasarkan metrik yang kita tentukan di awal tadi. Jadi ini contohnya Tri-Track seperti apa, Nimani Rai seperti apa, Rockstang Squadra seperti apa. Jadi ini hal yang bisa kita ukur. Ya, jadi benchmarkingnya dengan melihat produk kompetitor dan kita ukur untuk semua ini. Sehingga spesifikasi target kita adalah nilai marginal dan ideal. Nilai marginalnya seperti apa, yang ideal seperti apa. Ya, jadi ini berdasarkan nilai-nilai ini tadi. Jadi kira-kira mana yang akan kita tentukan. Dimana idealnya tentu saja yang paling tinggi. Tuh di sini ya. Jadi headset size, di sini headset size-nya applicable, di sini ada sekian, steer chip length, wheel size, listnya 26 inci, 700 cc, 26 inci aja cukup. Ya, jadi ini target yang kita tentukan berdasarkan melihat dari benchmarking yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke. Dan ini ada dinamika spesifikasi produk. Jadi spesifikasi target itu bisa berubah karena beberapa alasan. Yang pertama adalah perubahan pelanggan. Jadi pelanggan itu kadang preferensinya atau keinginannya bisa berubah. Kemudian pesaing itu merespons atau kompetitor kita merespons. Yang ketiga, kemampuan teknisnya meningkat, kemampuan teknis antara di perusahaan kita sendiri atau di perusahaan pesaing. Kemudian desain berkembang seiring perkembangan detail. Dan yang terakhir adalah pengorbanan dan konflik itu menjadi jelas. Pengorbanan di sini yang dimaksud adalah trade-off. Apa yang di trade-off? Ya. Jadi awalnya kita dapat mengatur tentang untuk spesifikasi, kemudian kita belajar apa yang layak dan dapat kita berikan, dan akhirnya kita berkomitmen pada nilai poin akhir atau kita mulai freezing istilahnya. Jadi ini specification trade-off. Ini kan kita lihat skor-skornya dari benchmarking tadi ya. Ini jadi trade-off curve untuk 3 konsep. Oke, jadi 3 konsep ini ada dari marginal value, ada dari ideal value atau nilai ideal. Jadi ini di tengah-tengah, ini yang mendekati ideal. Oke, dan akhirnya kita menentukan spesifikasi final yang pada akhirnya akan menjadi produk yang akan kita kembangkan ya dari hasil analisa tadi. Dan kapankah kita bisa menetapkan spesifikasi akhir? Karena ada dua mode kegagalan, yaitu spesifikasi ditetapkan terlalu dini atau terlambat mengubah spesifikasi. Jadi bisa ada dua metode, yaitu early freeze atau penetapan awal. Ini memungkinkan tugas hilir dimulai dengan informasi input perusahaan. Jadi kita memfasilitasi optimasi hilir seperti biaya, kinerja, dan lain-lain. Jadi dari awal. Ada juga late freeze atau penetapan akhir. Jadi memungkinkan matching atau kesesuaian dengan market atau pasar yang selalu berubah. Jadi berdasarkan keinginan customer atau berdasarkan kompetisi yang ada di pasar. Jadi pertanyaannya sekarang adalah kapan sih kita bisa menetapkan atau membekukan spesifikasi? Jadi jawabannya adalah tergantung. Ya, tergantung apakah kita bersaing dalam hal biaya dan kinerja. Kalau kita bersaing dalam hal biaya dan kinerja, akan lebih baik untuk freeze early atau ditetapkan di awal. Kalau kita bersaing di persaingan pasar, berarti kita sebaiknya freeze late. Kita melihat spesifikasi atau ketentuan apa yang ada di pasar, dan kita bisa menyesuaikan penetapan poin akhirnya itu berdasarkan analisa kompetitor yang ada di pasar. Kemudian konflik, keterjangkauan, dan pengorbanan. Jadi pelanggan umumnya itu meminta kinerja lebih dari harga yang terjangkau. Dan kita sebagai perusahaan itu biasanya dapat memenuhi beberapa spesifikasi target, tetapi tidak semuanya.
Jadi pertanyaannya adalah bagaimana target costing itu bisa membantu menentukan spesifikasi dan bagaimana kita menghitung set spesifikasi yang optimal. Ini pertanyaan yang silakan coba dibaca dari buku, bisa kita bahas di kelas. Selanjutnya adalah requirement flow down. Jadi spesifikasi dari sistem, subsystem, komponen, manufacturing specification sampai proses specification. Jadi spesifikasi tingkat sistem itu menentukan apakah kita dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian subsystem atau spesifikasi subsistem menentukan cara memenuhi spesifikasi sistem itu seperti apa. Kemudian spesifikasi komponen menentukan cara memenuhi spesifikasi subsistem. Spesifikasi manufaktur itu menentukan cara memenuhi spesifikasi komponen. Dan spesifikasi proses itu menentukan cara memenuhi spesifikasi komponen. Oke, jadi ini flow down-nya dari sistem specification sampai ke proses specification atau spesifikasi proses. Dan alat yang kita gunakan juga untuk menentukan itu semua adalah QFD atau Quality Function Deployment berupa House of Quality. Di mana kepentingan relatif ada di sini, kebutuhan pelanggan biasanya ada di sebelah kiri, hubungan antara kebutuhan pelanggan dan metrik teknik ada di tengah, metrik teknik ada di sini, korelasi teknik ada di atas. Jadi korelasi masing-masing metriknya secara teknik atau engineering. Kemudian benchmarking pada kebutuhan ada di sini, dan target dan spesifikasi akhir ada di bawah. Jadi seperti yang bisa kita lihat di tabel ini adalah hubungan antara kebutuhan pelanggan dan metrik teknik. Ya, untuk contohnya bisa dilihat di buku, di textbook, atau kalian bisa cari online mengenai House of Quality dan Quality Function Deployment. Ada banyak sekali penjelasan. Kalau seperti ini saja mungkin kurang jelas ya, tapi untuk melihat contoh-contoh yang sudah diaplikasikan dalam pengembangan produk, itu bisa silakan dilihat search terms-nya ini, Quality Function Deployment dan House of Quality. Oke, pesan terakhir sebelum kita menyelesaikan kelas ini adalah perencanaan persyaratan atau requirement itu kerja keras, ya. Dan kita harus mempelajari prinsip-prinsip yang akan membantu kita memahami cara melakukannya dengan benar. Dan ada beberapa alat dan metode yang dapat membantu kita melakukannya dengan lebih hati-hati dan lengkap. Dan tetap saja, sekali lagi, keseluruhan ini penentuan spesifikasi, perencanaan persyaratan itu tetap merupakan kerja keras karena sekali lagi yang kita inginkan adalah produk-produk yang bisa memenuhi keinginan customer dan bagaimana kita mentranslasikan atau menerjemahkan itu ke dalam spesifikasi teknis yang bisa kita produksi. Oke, sampai di sini dulu kelas hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.